Alhamdulillah, kita alhamdulillah sudah berkumpul kembali di Mutiara Ramadan bersama dengan Magnet Rezeki, ya. Kita sama-sama belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah akan mendekatkan diri kita kepadanya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berikan ya panduan kalau kita ingin mengajak orang kepada kebaikan, ya. 1. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia kepada Rabbmu dengan hikmah. Dengan penuh hikmah. Hikmah ini bijaksana. Ada satu buku tebal, ya. Satu buku tebal nih Pak Purwoko, ya. Itu judulnya cuma gitu kan, bil hikmah. Ngejelasin satu kalimat tuh. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, apa sih bil hikmah itu? Itu satu buku tebal tuh, ya. Tapi insya Allah ilmu Magnet Rezeki itu diramu, diracik untuk mencapai standar hikmah, ya. Jadi kenapa sih kita bikin jurus-jurus dalam ilmu Magnet Rezeki gitu ya? Nah, itu untuk membuat orang-orang jauh lebih mudah mengamalkan kebaikan dengan apa-apa yang kita sampaikan. Jadi memenuhi unsur bil hikmah. Nah, kalau bil hikmah itu jurus-jurusnya, jurus-jurus Magnet Rezeki itu bil hikmah. Ya, siapa yang mau utangnya lunas, siapa yang mau piutangnya terbayar, siapa yang mau seperti Pak Purwoko, nanti kita ajak Pak Purwoko di kursi panas ini. Ya, kursi panas nanti ini. Ya, kita diskusi. Siapa yang mau dapat omset triliunan? Wah, ada orangnya nanti, ya. Masya Allah, ya. Nah, itu bil hikmah. Jadi kita ngajak siapa yang mau gitu ya. Ya, kemudian pakai jurusnya apa? Nah, akhirnya kita kasih nih jurusnya apa. Nanti kita lihat nih, ya, Pak Purwoko punya jurusnya jurus apa-apa aja. Nah, yang gak bil hikmah aja udah gak gampang. Satu buku sendiri tebal tuh tentang bil hikmah. Ya. Gimana coba ngajarin orang yang mabok, yang narkoba, ya. Kalau nggak pakai hikmah mah kagak bisa. Ya. Kalau pakai cuma pecutan aja ya. Nah, itu pecutan nanti masuknya babnya nahi mungkar. Babnya nahi mungkar. Ya. Nah, yang kedua nih wal mau'izatil hasanah dan dengan testimoni. Ah, tuh Aiden, kenapa akhirnya ilmu testimoni itu ada di Magnet Rezeki, Pak Safruddin? Kenapa sih testimoni? Testimoni lagi. Karena ada dalilnya. Ajak manusia kepada kebaikan dengan jurus-jurusnya dan testimoni-testimoninya gitu. Itu tuh ya. Wajadilhum wal mau'izatil hasanah ya, dengan mau'izah. Mau'izah tuh mau'izah hasanah, contoh-contoh yang baik yang memotivasi gitu. Ternyata setelah menjalankan ya jurus Garpu Tala bisa pergi haji secara gratis. Ah, itu mau'izah hasanah. Nah, itu mau'izah hasanah. Ya. Mau'izah hasanah. Karena kalau seandainya mau'izah hasanah sebenarnya yang bagus itu adalah kelihatan bentuknya. Seperti saya berada di MRC ini kelihatan wujudnya mau'izah hasanah itu. Pas azan, Pak Nas masih main tenis meja gitu. Berarti ya guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Berlaku tuh, makanya mau'izah hasanah tuh benar-benar berlaku kalau kita kelihatan. Tapi kalau nggak kelihatan, testimoni bentuknya. Jadi yang kelihatan mah kelihatan dalam kehidupan ya sehari-hari. Tapi kalau nggak kelihatan ya itu dalam bentuk testimoni. Nah, selama ini kan Bapak Ibu kita ngajinya online. Ini jamaah telegramiyah. Jamaah telegramiyah ya, nggak ketemu ya. Tapi kita bisa merasakan kontak batin. Dari mana? Dari mau'izah hasanah. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah mereka dengan perdebatan yang paling baik.
Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun seandainya mereka nolak, mana ada itu, ya. Rezeki gratis datang sendiri gitu kan, harus kerja gitu kan, ya. Nah, itu kan pikiran dia. Maka kita pakai wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebat dengan cara yang baik. Itulah muncul mantra komunikasi. Udah pernah belajar nih belum ilmu mantra komunikasi? Ya. Oh, itu ilmu tingkat tinggi tuh ya. Oh, levelnya. Ilmu advance itu ya. Ilmu tingkat tinggi. Namanya mantra komunikasi. Tapi sebelum ilmu mantra komunikasi gitu ya, ilmu garis kebenaran harus dipraktekin dulu, garputala dipraktekin. Wah, pokoknya keren ya. Bismillah, mudah-mudahan. Jadi ilmu magnet rezeki itu adalah ilmu yang kita sarikan dari surat An-Nahl ayat 125 ini. Surat 16 ayat 125. Kemudian di sini ya saya bacakan hadis ya, mohon maaf yang gak bisa muncul di layar. Dari Abu Wa'il Syakik bin Salamah, dia berkata setiap hari Kamis, nah jadi ada yang namanya liko nih Mas Agung, kita udah gak liko lagi, karena kita tiap hari sekarang. Kalau ini setiap hari Kamis Ibnu Mas'ud biasa memberi nasihat kepada kami, jadi setiap minggu nasihat itu. Kalau di luar Ramadan, kalau Ramadan mah harusnya tiap hari, kayak sekarang nih, kemarin kita off, pada nanyain gitu kan. Udah pada nungguin gitu kan. Ya mohon maaf ya. Kering. Ngomong melulu sayanya. Terus ada yang bilang gini. Wahai Abu Abdurrahman. Artinya ngomong kepada Ibnu Mas'ud ini. Saya lebih senang apabila kau mau menasihati kami. Kita ketemuan kasih nasihat setiap hari. Gitu. Apa kata Ibnu Mas'ud? Sebenarnya saya bisa aja kasih nasihat setiap hari. Hanya saja saya khawatir kalau kalian menjadi bosan. Jadi bosan aja itu diperhatikan dalam proses amar ma'ruf. Ya, jadi enggak amar ma'ruf tuh enggak wah pokoknya kita nyampaikan kebaikan terserah deh orang mau bosan kayak apa. Enggak dong, harus ada ritmenya. Harus ada ritme. Kalau nggak ada ritmenya, ya nanti orang akhirnya kagak mau. Saya sengaja membatasinya sebagaimana Rasulullah SAW melakukan pembatasan nasihat pada kami. Melakukan pembatasan nasihat kepada kami. Kayak kemarin tuh ya, saya tuh ke pesantren, ke anak-anak santri ya. Sebenarnya nggak pengen ke anak santri, cuma kan saya pengen mantau perkembangan pembangunan gitu. Sambil ngaji gitu ya. Dipanggil sama seorang ustadz. Ustadz mau nyampaikan sesuatu ke anak-anak. Ya. Dalam hati saya sebenarnya udah sering ya. Nanti mereka bosen. Cuma ya udah digituin ya. Hari ini saya nggak kesana lagi. Takut disuruh begitu lagi. Ya udah nanti aja karena ada bosennya. Jadi amar ma'ruf tuh ada seninya ternyata. Jadi kasih jurus, kasih testimoni, kasih hikmah, kasih dongeng ya. Kasih cerita-cerita yang bagus gitu. Terus jangan sampai bikin orang bosen ya. Jadi ya seperti itu. Jadi harus tengah-tengah. Jadi Rasulullah aja nggak tiap saat gitu. Pokoknya ketika ketemu Rasulullah muka nasihat nih kayaknya. Setiap ketemu Ustadz Abus, waduh saya mudah sehatin apa lagi. Jangan kayak gitu. Akhirnya kita nggak jadi kayak kita nggak jadi orang yang manusiawi gitu kan. Manusiawi itu kan akhirnya kita bergaul ya. Gitu ya. Akhirnya kan Agung tuh ngelihat Ana bukan cuma sekedar sebagai seorang pemberi nasihat, tapi sebagai pemain tenis meja juga, iya kan? Kemudian dari Abu Yaqzan, Ammar bin Yasir radhiyallahu an dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya lamanya salat seseorang dan singkatnya khutbah yang diberikan membuktikan pandainya seseorang dalam masalah agama. Oleh karena itu, perpanjanglah salat dan persingkatlah khutbah. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya disesuaikan tempat-tempatnya. Kalau kayak sekarang ya, saya tuh mimpin sholat gitu ya. Mimpin sholat sekarang udah gak bisa panjang-panjang. Karena jamaahnya anak saya. Ya. Umur 4 tahun, 5 tahun. Malah kemarin itu ya ibunya kagak sholat.
ya. Dia saya paksa sholat ya. Ngegerutu aja iya. Umi nggak sholat, aku disuruh sholat. Ya kalau Umi sholat dosa nak gitu. Kenapa aku harus disuruh sholat ya? Ya kayak gitu akhirnya bacanya kuliah kul. Jadi kita sesuaikan ya. Tadi pagi Ustadz Abus menyebutkan khatibun nas ala qadri uqulihim. Berdakwahlah kepada manusia, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Kalau kita ngomong sama tukang beca, ya bahasanya bahasa tukang beca. Ya permisalannya, misal nih ya beca kita gitu kan kena hujan gitu. Jadi permisalannya beca. Ya. Kalau ngomong sama profesor, misal nih prof, ya laptop kita kena basah. Jadi beda. Yang satu laptop, yang satu becanya. Tamsilnya beda-beda. Ya, jadi ketika kita bicara dengan manusia itu akhirnya ya kita disesuaikan dengan kadar orang yang kita lagi omongin. Ini amar ma'ruf ya. Berikutnya ada satu lagi hadis yang ingin saya sampaikan. Nah ini dia. Dari Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW pernah memberi nasihat, kayaknya bukan pernah tapi sering, yang dapat menggetarkan hati dan dapat mencucurkan air mata. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu pernah ya memberikan nasihat itu yang sampai hati bergetar dan ya mencucurkan air mata. Kemudian ya di kesempatan yang lain Rasulullah SAW juga pernah mendongeng. Rasulullah SAW itu juga pernah bergurau. Ya, jadi Rasulullah itu ya nggak selamanya mukanya muka muhasabah nih. Setiap ketemu dia nasihatnya pasti nangis ujungnya nih. Enggak juga. Rasulullah itu dicitrakan pernah ya menggetarkan hati nangis, tapi pernah Rasulullah ngedongeng. Pernah juga Rasulullah SAW itu bergurau. Pernah Rasulullah SAW itu ya lomba lari sama istrinya. Ya, jadi artinya Rasulullah SAW paket lengkap lah. Ya. Nah jadi amar ma'ruf punya seni ya. Dan mudah-mudahan kita bisa beramar ma'ruf nahi mungkar kepada khususnya kepada keluarga kita ya anak-anak kita. Misalnya istri nih kadang-kadang karena istri mau amar ma'ruf sama suami gitu ya. Ustadz, itu suami saya kagak sholat Ustadz ya. Terus gimana Ustadz, nanti saya dosa enggak gitu. Ya sebenarnya kalau udah disampaikan mah udah enggak dosa lagi. Yang penting udah disampaikan. Makanya harus sabar gitu. Kita mau ndakwahin suami itu mesti sabar. Ya. Udah 2 kali 3 kali ikut camp Ustadz saya Ustadz. Suami enggak pernah mau ikut Ustadz. Gitu, ya. Ya sabar. Sabar aja gitu ya. Sampai kemudian akhirnya suami pelan-pelan juga ya. Nanti makanya nih camp online Magnet Rezeki spesial Ramadan itu spesial. Kenapa spesial? Karena biasanya di ujung-ujung Ramadan itu banyak yang mau perhatian sama agama. Kan udah mau akhir-akhir. Nah itu tuh istri daftarin nih. Ayah aku udah daftarin nih camp online Magnet Rezeki spesial Ramadan gitu ya. Nah ini bisa ditonton sama semua ahli keluarga ya. Nah di situ tuh kita nonton bareng gitu. Kalau kajian-kajian begini sifatnya pendalaman, tapi kalau pas lagi camp online itu pakai silabus ya, pakai silabus yang teratur begitu ya. Ya kita atur-atur gimana penyampaian-penyampaian itu mesti diatur sedemikian rupa. Ya. Kenapa, Lai? Lali bingung nih Mbak. Sebentar lagi kan mau mudik. Tapi nggak tahu mau ngasih apa ke keluarga di rumah. Biasanya kasih apa? Biasanya cuman ngasih barang atau makanan aja Mbak. Kira-kira apa ya yang baru? Gimana kalau kamu kasih emas? Emas? Iya. Tapi harganya berapa Mbak? Nih ya, aku punya emas namanya
Emergold. Harganya terjangkau, desainnya oke banget. Harganya mulai dari 40 ribuan aja. 40.000? Edisi Idul Fitri. Terbatas, hanya dijual saat Idul Fitri aja. Jadi kalau kamu pesan ini akan sangat bermakna loh lebarannya, dan seru banget pastinya. Coba deh, ini Emergold edisi Idul Fitri. Berarti 40.000 udah bisa dapat emas, Mbak? 40.000 bisa dapat emas. Gimana? Keren kan ideku? Ide yang baik sih, Mbak. Terus pilihan gramasinya ini beraneka ragam, mulai dari 0,025, 0,05, 0,1, 0,2 sampai 0,5. Keren banget kan? Kamu tinggal pilih mau pesan yang berapa gram, terus langsung deh kasih ke keluarga tercinta. Wah, terima kasih ya Mbak atas sarannya. Sama-sama, Laila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.